Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum-hukum dasar ilmu kimia. Jadi video untuk hukum-hukum dasar ilmu kimia ini nanti akan dibagi menjadi beberapa part. Yang pertama, untuk part 1 di sini kita akan membahas mengenai hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, di mana hukum ini berbunyi dalam reaksi kimia itu massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu selalu sama. Jadi contohnya nih, misalkan ada hidrogen, dia masanya 1 gram, kemudian bereaksi dengan oksigen dengan massa 8 gram. Nah, produk dari reaksi kedua senyawa ini, nanti hidrogen dan oksigen, akan menghasilkan air sebanyak penjumlahan dari massa reaksinya, yaitu 1 ditambah 8, sehingga dapatlah 9 gram air. Jadi selalu sama antara reaksi dan produk, sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Contoh kedua, misalkan ada hidrogen banyaknya 5 gram bereaksi dengan oksigen 40 gram. Nanti air yang terbentuk adalah 45 gram, karena 40 tambah 5 sama dengan 45. Dapatlah 45 gram. Oke, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada 2 buah contoh soal. Untuk soal pertama, pada pembakaran 2,4 gram magnesium dihasilkan 4 gram magnesium oksida. Berapa gram oksigen yang terpakai dalam reaksi itu? Nah, ada beberapa tips untuk menghadapi soal-soal cerita. Jadi, setiap kalimat dari soal cerita itu selalu memberikan informasi. Nah, di sini diketahui untuk kalimat pertama nih, dari awal kita baca pada kata pada sampai titik di sini itu ada 2 informasi. Jadi kita dapat magnesium Mg beratnya sebanyak 2,4 gram, masanya 2,4 gram. Kemudian ternyata pada reaksi pembakaran itu dihasilkan magnesium oksida. Berapa? Sebanyak 4 gram. Nah, selanjutnya pada kalimat kedua ada informasi yang kita bisa dapatkan di sini pada kalimat kedua adalah berapa gram oksigen yang terpakai dalam reaksi pembakaran tersebut. Nah, diketahui ya, pada reaksi pembakaran itu selalu melibatkan oksigen. Jadi, nanti persamaan reaksi dari soal ini adalah Mg plus O2 menghasilkan 2 MgO. Jadi magnesium ini kemudian terjadi reaksi pembakaran yang mana selalu melibatkan oksigen ya, menghasilkan magnesium oksida. Nah, di sini awalnya kita ketahui bahwa magnesium itu yang digunakan pada reaksi ini adalah 2,4 gram. Dan hasil atau produknya dari reaksi pembakaran ini adalah 4 gram magnesium oksida. Berapa massa oksigen yang terpakai? Jadi, kita bisa simpulkan bahwa sesuai dengan hukum Lavoisier ya, kekekalan massa, di mana reaksi sebelum dan sesudah itu masanya selalu sama. Sehingga kalau kita melihat pada soal ini dan persamaan reaksi ini kan ada 2 senyawa ya, magnesium sama oksigen. Sehingga nanti massa Mg itu magnesiumnya akan dijumlahkan dengan massa oksigennya menghasilkan magnesium oksida. Nah, dari sini kita tahu massa magnesiumnya itu 2,4 ditambah dengan massa oksigen itu yang ditanya di soal. Sama dengan massa MgO sudah diketahui di soal, yaitu 4 gram. Sehingga nanti kita dapatkan massa O2-nya sama dengan 4. Ini 2,4-nya pindah ruas dari plus jadi minus, 4 min 2,4. Dapatlah massa O2-nya 1,6 gram. Sehingga massa O2 atau oksigen yang digunakan dalam reaksi pembakaran magnesium ini adalah 1,6 gram. Nah, kalau kita lihat 2,4 tambah 1,6 ternyata juga dapat 4. Jadi sudah benar gitu. Massa sebelum reaksi ini yang sebelah kiri tanda panah sama dengan massa produk yang dihasilkan atau sebelah kanan tanda panah. Kemudian soal kedua,
Ada sebatang paku yang masanya 112 gram. Dibiarkan di udara hingga sebagian menjadi karat. Oke, dari kalimat pertama kita dapat informasi di sini ada massa si pakunya 112 gram. Kemudian bila massa paku yang telah berkarat ini adalah 160. Jadi massa paku di sini, paku kan besi tuh, berarti Fe. Fe-nya 112 gram. Kemudian yang telah berkarat berarti sudah bereaksi dengan O2. Dia yang sudah berkarat itu mengandung O2. Jadi Fe2O3 ini adalah produknya sebanyak 160 gram. Yang ditanya kalimat ketiga, berapa massa oksigen yang telah bereaksi dengan Fe tadi yang bereaksi dengan paku tadi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada persamaan reaksi yang sudah diketahui. Fe plus O2 menghasilkan Fe2O3. Tapi persamaan reaksi ini belum setara. Jadi kita bisa setarakan. Nanti kita dapatkan di sini 4Fe plus 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu cara menyetarakan, kalian bisa lihat materi dan beberapa contoh soal di video yang sudah kakak kasih deskripsi ya. Kemudian kita lihat di sini, ini asal muasal dari penyetaraan reaksi ini adalah dimana di sini ya, Fe2O3 ini awalnya sebenarnya kita taruh di sini 2. Tapi ternyata kalau misalkan kita taruh di sini 2, nanti di sini akan sama Fe-nya 2, di sini juga 2. Kemudian kita lihat O-nya di sini 2, sedangkan di sini 3. Jadi kita taruh di sini 3 dan di sini kita taruh 2. Kenapa? Biar sama si O-nya. 3 kali 2 dapat 6 dan 2 kali 3 dapat 6. Kemudian di sini 2 kali 2 ternyata 4, sedangkan di sini 2. Berarti kita harus ubah dia jadi 4 di sini. 4 Fe, di sini nanti Fe-nya akan sama jadinya. 2 kali 2 dapat 4, sehingga persamaan reaksi akhirnya akan jadi 4 Fe plus 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Nah, tadi sudah diketahui ya, pada kalimat pertama kita dapat informasi besi atau Fe itu masanya 112 gram. Kemudian paku yang berkarat, pada kalimat kedua kita dapat informasi Fe2O3-nya 160 gram. Pada kalimat ketiga kita mendapatkan pertanyaannya, massa oksigen yang terpakai dalam reaksi tersebut berapa gram? Oke. Dari sini kita tulis persamaan reaksinya, kemudian kita lihat Fe itu masanya yang diketahui adalah 112 gram. Ternyata produk yang dihasilkan adalah 160 gram. Sesuai dengan hukum kekekalan massa sebelum dan sesudah reaksi itu selalu sama. Nah, sehingga nanti rumusnya akan seperti ini. Massa besi Fe ditambah dengan massa O2, massa O2 yang ini ya, itu yang ditanya, sama dengan massa besi berkarat atau Fe2O3, massa Fe2O3 yang dihasilkan atau produknya. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya, massa besi Fe itu adalah 112 ditambah dengan massa O2 yang ditanya sama dengan massa besi berkarat itu adalah 160 atau massa Fe2O3-nya 160. Setelah itu massa O2 sama dengan 160, ini pindah ruas 112, sehingga 160 dikurangi 112 dapat massa O2-nya adalah 48 gram. Nah, dapatlah kita 48 gram massa oksigen yang terpakai dalam reaksi perkaratan ini. Nah, kalau kita lihat 112 tambah 48 juga akan menghasilkan 160. Jadi sudah benar. Oke, seperti itu ya. Sekian untuk hukum dasar kali ini.